mobilnya diem, apa fungsi olinya itu? Mesinnya diem, mesinnya nggak kerja, mesin nggak nyala, mobilnya diem, apa olinya itu juga bisa turun kualitasnya? Tetap. Jadi makanya hampir semua dari pabrikan oli tetap merekomendasikan per 10.000 atau 6 bulan, di mana dari acuan tersebut itu pasti ada penurunan dari kualitas oli tersebut. Jadi tetap direkomendasikan penggantian oli itu wajib untuk di per 10.000 atau 6 bulan. Adapun case-case khusus Mas Rizky, kita itu tidak beracuan untuk per 10.000 atau 6 bulan, khususnya kalau kita tinggal di kota-kota besar. Kota besar ini aspek mengacunya kenapa kok yang tinggal di kota besar itu boleh untuk melanggar pakem? Jadi nggak perlu nunggu 6 bulan atau nggak nunggu 10.000 kalian boleh ganti oli. Nah, itu acuannya kayak gimana? Jadi gini, kalau di kota besar Mas Rizky, kita sering ngalamin macet-macetan. Nah, itu yang banyak user atau customer belum paham untuk case ini. Karena kondisi macet-macetan itu mesin tetap bekerja. Mesin tetap bekerja. Tapi kilometer diam. Itu nggak kehitung. Nanti toh kita sewering banget di kota besar, sewering macet, kilometer tetap jalan dikit tapi mesin tetap kerja. Untuk tingkat kondisi di kota besar, tingkat stress engine, tingkat panas itu semakin tinggi. Jadi untuk fungsi oli lebih cepat turun kondisi di kota-kota besar. Seperti itu. Kalian terutama yang tinggal di kota-kota besar kayak di Surabaya, Jakarta, kalian itu harusnya ganti oli itu kalau bisa jauh lebih cepat. Jadi nggak perlu nunggu pakem yang udah diarahin sama dealer gitu ya. Jadi nggak harus nunggu 6 bulan dulu, nggak harus nunggu 10.000 dulu. Harusnya kalian ganti oli itu lebih cepat lagi. Kalau kalian sayang sama kondisi mesin mobilnya. Benar. Nah gitu. Mungkin selama ini orang-orang itu pasti mikirnya oli dealer itu pasti lebih bagus nih. Soalnya mereka punya brand itu juga. Jadi memang ini yang direkomendasikan sama dealer, ya udah mereka pakai itu. Apakah emang oli dealer itu memang bagus atau sebenarnya ada juga nih oli yang bisa dibilang mungkin lebih bagus ya? Jadi gini, kalau dari kondisi mobil baru Mas Rizky, dari dealer itu ada namanya waranti, di mana waranti itu mengikatnya selama waranti dari dealer itu kan 100.000 km atau 3 tahun, mana yang tercapai lebih dulu. Dalam range tersebut customer wajib menggunakan oli dari dealer seperti itu. Kalau si customer pakai oli di luar dealer atau aftermarket, warantinya dihilangkan nih. Ya, sering kejadian ada case warantinya hangus. Jadi, nah mungkin untuk customer untuk pemilihan oli di luar waranti servis, kalau mobilnya udah di atas 3 tahun atau 100.000 km, boleh customer tuh memilih oli aftermarket. Dan mungkin customer yang masih bingung apa sih bedanya oli dealer resmi atau sama oli yang aftermarket. Nah itu sebenarnya yang jadi apa ya, mungkin selama ini jadi kebingungan di orang-orang itu kayak gitu. Ini yang lebih bagus yang mana sih harusnya? Kok aku dianjurin sama dealer pakai olinya aja gitu. Jadi kalau untuk oli dari dealer resmi itu sebenarnya olinya bersifat speknya itu standar Mas Rizky. Jadi biasa aja. Biasa. Nah, dan juga untuk produksinya itu kan pastinya produksi massal juga, tender juga gitu. Kalau untuk oli-oli aftermarket itu kita bebas milih. Bebas milihnya di mana kita mau beli oli yang standar ada, untuk oli yang performance ada. Jadi kalau udah customer bahasanya mobilnya udah di luar waranti, pengen pakai oli lebih bagus dari standar, ya pastinya bisa milih pakai oli aftermarket. Apakah oli aftermarket ini udah pasti jauh lebih bagus daripada oli dealer?
Makanya ada namanya oli mahal sama oli murah. Sebenarnya di situ dibedakan. Oli untuk base oil itu semua sama, Mas Rizky. Base oilnya Base oil ini sama. Bahan utamanya, dasarnya oli itu dasarnya. sama. Jadi yang membedakan adalah aditif yang ada di dalamnya oli tersebut. Oke. Nah, bahasa logikanya untuk orang awam, untuk customer, sebenarnya kita memilih oli itu macam kayak kita mau makan, Mas Rizky. Ya. Kita mau makan base oil itu macam kayak nasi. Nasi semua sama. Tinggal kita milih toppingnya nih. Kita milih lauknya apa. Nah, kalau oli mahal itu pasti lauknya itu yang enak-enak. Ikan kerapu, Nah, ya, gitu. yang memang premium lah ya. Nah, bahasanya seperti itu. Kalau bahasanya oli yang murah itu nasinya sama, tapi lauknya yang sederhana. Wah, berarti selama ini bisa dibilang oli rekomendasi dari dealer itu kurang cukup mumpuni sebenarnya untuk beberapa mobil yang ada beredar di luaran sana. Kalau untuk bahasa kurang mumpunin sih sebenarnya untuk spek standar, Mas Untuk spek Rizky. standar. Spek standar tuh dia masih cukup membackup untuk spesifikasi mesin yang direkomendasikan. Oh, ya. Kalau toh kita di luar waranti, kalau kita bisa memilih oli yang bagus, oli dengan kualitas yang bagus, pastinya untuk fungsi kinerja dari oli yang kita pilih pastinya lebih optimal. Kalau kita lebih aware ke kendaraan kita, lebih aware ke mesin kendaraan kita, ya langkah baiknya kita memilih oli yang kualitasnya bagus. Juga. Jadi kinerja dari oli itu pastinya lebih optimal. Seperti itu. Nah, terus di luaran ini kan banyak banget isu yang lagi beredar itu tentang oli palsu, dan beberapa itu juga rame banget, banyak yang kena. Terus punya tips khusus nggak ini? Gimana cara bedain oli itu beneran asli atau itu ternyata oli palsu? Dari pabrikan oli pun mereka ada tim untuk riset oli itu oli palsu atau oli asli. Jadi kalau kita sebagai orang awam itu sangat susah membedakan. Wah. Jadi orang bengkel pun sangat susah membedakan itu oli asli atau oli palsu. Mungkin di sini edukasinya untuk dari user yang notabene kena oli palsu. Oli palsu itu sebenarnya oli dari penyulingan, di mana oli bekas yang disuling lagi dia akhirnya mengalami pemurnian dan dia mendapatkan warna yang mendekatin oli baru. Biasanya oli aftermarket, di mana di label oli itu ada QR code-nya yang bisa kita scan, dan QR code-nya itu bisa menampilkan web dari brand oli tersebut. Adapun di oli-oli premium, contohnya di Liquimoli itu ada QR code-nya. Kalau kita barcode langsung menunjukkan di webnya Liquimoli. Oh, berarti cara paling simpel sebenarnya kita tinggal cari QR code di kemasan dari oli yang mau kita pakai aja nih, tinggal scan. QR code ini kalau nggak salah juga bisa dipalsukan ya. Nah, itu terus kayak gimana itu? Ya, satu kita acuannya dari QR code. Adapun dari brand-brand oli lain itu mereka mempunyai segel khusus, Mas Rizky. Jadi adapun segel tersebut sangat sulit untuk dipalsukan. Kadang ada pun double segel, jadi dari tutup waktu kita buka itu sudah kebuka, tapi masih ada segel di dalamnya lagi, jadi double segel. Itu yang mungkin kalau toh untuk dari pemalsu oli itu sangat susah gitu ya untuk bikin segel tersebut. Mungkin kita acuannya dari harga. Kalau kita sih saat ini kita bisa cek harga online nih untuk user. Dari harga online itu kalau harganya sangat melenceng, dia sangat murah banget, nah kita bisa nih kita curiga itu oli palsu atau oli asli.
Kalau toh dari range harga itu standar, dari toko itu hampir sama, ya mungkin kita bisa bilang kalau oli itu oli asli. Kalau harganya itu sangat melenceng, ya kita bisa curiga lah kondisinya. Kenapa oli ini sangat murah seperti itu? Beberapa case yang terjadi oli palsu adalah oli-oli yang di middle low. Jadi kondisi oli-oli murah itu yang paling sering dipalsu Mas Rizky kalau di lapangan. Oh, berarti ini buat user-user atau buat orang-orang yang emang pengen kualitas mesinnya terjaga, terus nggak pengen kejebak pakai oli palsu, ya kalian bisa datang ke bengkel-bengkel yang jual olinya premium aja. Benar. Gitu. Jadi boleh kita rekomendasikan ke bengkel di mana bengkel itu sudah bekerja sama dengan distributor oli atau sudah bekerja sama dengan prinsipal oli. Pastinya oli yang didistribusikan ke bengkel adalah oli asli seperti itu. Kalau penggunaan dari oli palsu itu bisa ngerusak mesin. Tapi ya efeknya tuh begitu kita tuang oli palsu terus dipakai cuman mungkin jalan berapa menit doang terus tiba-tiba mesinnya rusak, itu kayak gitu. Nah, case untuk oli palsu ini bisa merusak mesin atau tidak, ya bahasanya jangka panjang. Oh, berarti nggak yang dituang terus mesin rusak nanti. Enggak gitu juga ya sebenarnya ya. Kita kembali dari kondisi oli palsu. Oli palsu itu adalah pemurnian dari oli bekas, di mana dari pemurnian oli bekas tadi aditifnya tidak ada. Jadi kondisi untuk cleaningnya tidak ada, untuk coolingnya tidak ada, sealingnya tidak ada, akhirnya dia hanya pelumasan. Dengan kondisi panasnya mesin, karena dia tidak mengandung aditif, akhirnya lama kelamaan oli ini jadi sludge. Oli ini jadi gel, jadi lumpur. Nah, karena oli ini jadi lumpur, akhirnya dia untuk pelumasannya sangat kurang, akhirnya timbul kejadian metal-metal jadi baret. Olimu yang kamu jual ini tuh apa Mas base-nya? Udah full sintetis ta? Apa masih semi sintetis ta? Base group oil itu ada 5. Oli mineral. Kedua sintetik. Ketiga hydrocrack. Apakah kalau kita pakai oli aftermarket yang murah ini terus dikasih adiktif, lah itu apakah jadi oli yang murah ini jadinya lebih bagus? Aman nggak itu? Ganti-ganti merek-merek oli untuk mesin itu